Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Sempakisme, teman-teman Indonesia. Salam sukses beternak. Semoga teman-teman sekalian diberi kemudahan dalam beternak, diberi kesehatan, dan diberi kelancaran dalam berusaha apapun. Nah, hari ini saya kepengen sharing tips membedakan jenis kelamin ya. Ini burung monomorfik, jadi lumayan susah untuk membedakan jenis kelaminnya. Ini karena konten ini saya buat karena kemarin waktu imporan datang kan saya sempat belanja impor juga, dan saya mendapatkan banyak burung dengan prosentase besar salah jenis kelamin. Jadi tentang konten yang kemarin yang fin impor vs fin lokal, salah satu kelemahan fin impor itu adalah di statusnya. Nah, ini status jenis kelamin aja saya sendiri menjadi korban salah, dan cukup banyak, 70% salah saya bilang. Jadi yang kebetulan bener pun itu saya yakin cuman kebetulan, bukan karena dari penjualnya bisa sexing, tapi karena kebetulan menurut saya. Yang saya bahas hari ini adalah burung long tail fin atau biasa kita sebut pinstat ya. Tapi yang kali ini saya sharing adalah untuk yang warna standar. Jadi penentuan jenis kelamin pinstat warna standar, karena ada sedikit berbeda cara menentukan jenis kelaminnya. Walaupun rata-rata hampir sama sih, tapi ada sedikit beberapa perbedaan di mutasi yang lain gitu. Yang pertama adalah untuk pinstat, nanti trik ini dipakai, perbandingannya adalah warna mutasi yang sama. Jadi jangan bandingkan pinstat dengan mutasi yang berbeda, misalnya standar dengan fawn, standar dengan Isabel dengan fawn itu, ataupun fawn dengan cremino, standar dengan cremino, dengan albino gitu, jangan ya. Jadi yang ini standar dengan standar gitu ya. Kalau besok misalnya mau jenis kelamin pun nanti fawn dengan fawn itu lebih mudah dibedakan. Tapi saat dua mutasi yang berbeda itu lebih susah menurut saya. Tapi kalau memang ada teman-teman yang sudah lebih paham, lebih ahli, monggo boleh sharing di komentar biar saya juga ikut belajar. Itu penentuan jenis kelamin pinstat. Yang terpenting adalah cukup umur ya. Jadi saat PAUD sangat susah sekali dibedakan. Kalau dia sudah cukup umur,
mungkin sekitar 6 bulan up sudah mutasi bulu dewasa, itu kita bisa menentukan yang pertama adalah warna paruh. Jantan warna paruh sedikit lebih merah, warna merahnya di paruh sedikit lebih tajam, tapi ini ingat ya, sedikit, jadi tidak banyak. Itu kemudian kita bisa membedakan lagi dari tenggorokan. Kan Pinstat itu long tail fin itu ada yang warna normal, ada kalung hitam. Untuk jantan kalung hitamnya atau bisa kita sebut dasi ya, itu lebih memanjang. Untuk betina lebih melebar. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga, itu adalah ada perbedaan sedikit di perut bawah dasi ya. Di bawahnya dasi itu kan ada perut itu. Untuk betina warna perut sedikit lebih pucat, sedikit lebih terang. Kalau betinanya sedikit lebih terang, tentu saja yang jantan sedikit lebih gelap. Tapi perbedaan itu cuman harus diperhatikan dengan agak teliti. Kalau sekilas kadang nggak nampak gitu. Kemudian yang keempat itu saat cukup usia itu sectionnya dipisah ya, antara burung satu dengan dua dipisah satu-satu. Itu kandang biasanya betina akan calling suara pendek-pendek, tapi saya nggak bisa menirukan ini, saya nggak bisa menirukan ya, saya nggak bisa menirukan suara burung. Akan calling pendek-pendek, manggil-manggil itu. Sedangkan jantan itu biasanya keluar suara seperti bersiul. Itu tadi cara membedakan Pinstat. Dan kalau mau membedakan itu kan ada 4 faktor tadi. Kita minimal harus punya 2 faktor yang betul, atau lebih baik 3 faktor, syukur-syukur semuanya cocok gitu. Jadi kalau saya cuman 1 faktor, misalnya dadanya dia kelihatan lebih panjang gitu, belum bisa. Dan paling enak untuk sexing Pinstat itu adalah ada pembanding dan ada contoh yang sudah pasangan. Tapi saat ada burung cuma 1 itu kadang susah. Kita cuma bisa pakai di calling tadi. Kemudian di bawah dasi tadi, perut terang ataupun gelap, kalau kita tidak ada pembanding contoh yang sudah 1 pasang ataupun betul-betul tahu jenis kelaminnya, bahwa ini jantan ini betina, itu susah. Burung cuma 1 di foto, misalnya ada foto, Mas ini jantan atau betina, saya belum bisa, susah menurut saya. Tapi kalau ada di rumah ini, karena saya ada tahu yang sudah pasangan-pasangan, saya punya pembanding, itu biasanya lebih mudah. Jadi untuk Pinstat lebih diperhatikan lagi pemilihan jenis kelaminnya, karena itu betul-betul faktor kunci dalam kesuksesan kita mengembangbiakkan Pinstat atau long tail fin tadi. Gitu mungkin cukup sekian. Oh sebentar, juga buat teman-teman yang perlu diingat adalah usahakan jangan berbelanja Pinstat
itu PAUD, karena susah sekali diseksing, kecuali memang burung-burung yang sudah jelas seksingnya dari PAUD bisa, misalnya yang dengan mutasi genetiknya sekling ya, misalnya kayak Cremino, split Cremino itu kan sekling, fawn itu sekling. Jadi kadang-kadang dari PAUD kita sudah membedakan ini jantan ataupun betina dari warna bulunya. Tapi saat dengan mutasi yang sama, dengan warna yang sama, itu usahakan membelinya sudah dewasa, karena saat PAUD persentase kesalahan jenis kelamin sangat besar. Mungkin itu saja obrolan saya hari ini, sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat, sedikit pengalaman dari Sempak ini. Salam sehat teman-teman Sempakisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.